Di dalam Perpres tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa itu kan ada dua. Jadi kalau mau mengadakan barang jasa itu ada dua, satu melalui penyedia, dua melalui swakelola. Ada dua cara itu. Nah kalau dia swakelola, dia yang pertama swakelola tipe 1, swakelola yang dilakukan oleh OPD sendiri. Dalam hal ini Dinas Pendidikan sendiri. Tipe 3 yaitu dengan organisasi masyarakat LSM. Organisasi masyarakat atau LSM ini yang memang benar-benar speknya di situ. Tapi kalau swakelola ini apa yang tidak bisa dilakukan di dalam penyedia itu biasanya melalui swakelola. Contoh kalau seperti penelitian budaya ini kan spesifik ya. Dia spesifik. Jadi sulit kalau misalnya itu dilakukan ke penyedia. Tetapi kalau di penulisan buku, apalagi yang spesifik ini, meskipun aja misalnya ada jasa yang mungkin speknya di situ, tapi belum tentu kalau harus ada mantranya, putus segala macam kan agak sulit, Pak. Kegiatan penulisan buku sejarah Kutai Barat ini kita mengakomodir dari para leluhur kita, rekan-rekan penulis, rekan-rekan para sesepuh kita yang mencoba untuk mengangkat kembali budaya Kutai Barat, di mana yang sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita tidak berupaya untuk mengangkat lagi budaya kita ini, kita khawatir budaya yang ada di Kutai Barat ini akan punah. Sehingga untuk mengantisipasi itu, Bapak Bupati mencoba untuk mengakomodir apa yang menjadi inisiatif dari para sejarawan kita, para ahli-ahli waris kita ini, untuk mencoba mengangkat kembali budaya Kutai Barat melalui penulisan buku sejarah, yaitu ada 7 judul buku yang kita coba angkat tahun ini, dan Pak Bupati sangat merespon baik dengan dianggarkannya anggaran sebesar 1,5 miliar. Itu di tahun ini di APBD murni Pak Bupati sudah menganggarkan itu, sehingga hari ini merupakan rapat yang ketiga kalinya terkait penulisan buku ini. Dan rapat pada hari ini yaitu terkait persentase laporan pendahuluan buku-buku kebudayaan tahun 2025. Metode penulisan buku ini awalnya kita sudah mencoba untuk pengadaan secara tender. Nah, waktu itu kita sudah daftarkan paket kegiatan ini ke ULP. Namun setelah dilakukan analisa oleh pihak ULP selaku pelaksana tender, diputuskan bahwa mekanisme yang paling cocok untuk kegiatan ini yaitu swakelola tipe 3, karena pada saat itu calon penyedia kita ini belum memenuhi kualifikasi sebagai penyedia swakelola tipe 3, sehingga pelaksanaan ini agak sedikit terhambat dari skema awal. Skema awal itu karena kegiatan ini kemarin dimurni, harapannya itu di awal tahun atau di bulan April, bulan Mei itu sudah bisa dilaksanakan tender waktu itu kan. Tapi setelah kami mencoba untuk ke ULP, akhirnya ULP bersurat ke Dinas Pendidikan bahwa sistem ini dilaksanakan secara swakelola. Nah, sehingga kegiatan ini baru berkontrak itu kalau tidak salah di bulan September. Dan harapannya kontrak ini bisa berakhir dan bisa terlaksana itu di sekitar minggu ketiga bulan Desember. Ada penulisan 7 buku kebudayaan. Jadi 7 buku kebudayaan itu salah satunya misalnya sejarah Lanin Tolan, Lanin Mancong, Lanin Gunung. Ada bicara tentang eskatologis, pesan eskatologis dalam ritual kematian daya Benua. Ada 101 nasihat perkawinan, nasihat bijak perkawinan dalam suku daya Benua. Ada Pelangi Sendawar, itu kumpulan cerita Kutai Barat. Ada cerita Manaringin jilid 2 dan sebagainya. Nah, cerita-cerita ini sedang ditulis. Jadi perkumpulan Bina Benua Putih Jaji itu menjadi lembaga swadaya pengelola tipe 3 itu yang menulis cerita-cerita ini. Hari ini itu acara hari ini adalah untuk mempresentasikan draft laporan pendahuluan. Jadi kita mau masukkan baik dari Dinas Pendidikan sendiri maupun dari masyarakat tentang
isi buku ini, agar apa yang kami tulis ini betul-betul merupakan representasi dan sesuai dengan harapan masyarakat Kutai Barat tentang isi buku itu. Jadi kalau misalnya contoh buku tentang 101 nasihat bijak dalam perkawinan Dayak Benua. Jadi tadi ada banyak masukan yang sangat konstruktif. Misalnya, oh itu harusnya nasihat bijak itu harus dilengkapi ini dan sebagainya. Jadi kita sangat bersyukur ada pertemuan pada hari ini, dan kita pikir bahwa pertemuan hari ini sangat sesuai dengan yang kita harapkan. Ada 5 penulis, Paulus Kadok, ada Pak Jumri, ada Pak Inosensius Syukur, ada Pak Fidelis Nyongka, Pak Simon Sepuraga. Sebenarnya ini zaman Pak Thomas dulu sudah ada. Jadi ada beberapa, makanya kita dengar, kalau kita teman-teman dengar ada namanya Pak Lahajir. Oh ya, Pak Lahajir. Kemudian Fidelis sendiri sudah nulis pada saat itu. Tetapi dalam periode sesudah itu meredup lagi. Nah ini kita coba, karena Pak Bupati sekarang itu, Pak Frederick Edwin, sangat concern terhadap bagaimana pengembangan kebudayaan, penguatan kebudayaan di Kutai Barat. Salah satunya adalah dengan cara penulisan buku-buku kebudayaan. Karena kalau penguatan kebudayaan itu tidak tertulis, dan tulisan itu harus ditulis oleh anak Kutai Barat. Jadi harapannya kalau ditulis oleh penulis-penulis lokal ini, paling tidak kalau ada terminologi khusus paham maknanya. betul. Ya, jadi tidak salah makna. Nah ini kita berharap selain kita mengembangkan penulis-penulis lokal, juga kebudayaan ini turut terbantu lah dengan didokumentasikan banyak hal ini. Kita berharap hal semacam ini terus didukung. Teman-teman dari Bignas saat ini sangat mendukung, dan kita berharap ini berlanjut. Ya, kegiatan ini kan merupakan ada tahapannya. Tahapan dari laporan pendahuluan, laporan akhir sampai cetak buku kan. Jadi prosesnya begitu. Jadi hari ini kita sudah masuk ke tahap laporan pendahuluan. Nah, jadi laporan pendahuluan ini kan menjelaskan seperti tadi gambaran umumnya lah. Misalnya lokasinya di mana, berapa lama, sistematika penulisan, tahapan-tahapan penulisannya tadi, sampai itu jadi buku, kemudian isi bukunya. Nah jadi itu disampaikan ke forum, ke dinas juga, supaya ada memberi masukan-masukan sebelum laporan akhir nanti kan itu. Jadi harus selesai di Desember. Ya Desember, kalau sesuai kontrak kelola TP3-nya itu kan berakhir dari tanggal 24 September sampai tanggal 22 Desember. Nah jadi paling tidak di awal Desember itu sudah selesai. Artinya sampai sudah masuk ke percetakan, karena proses dari minggu ke-5 November sampai minggu ketiga atau ke-4 Desember itu proses buku itu harus diserahkan sudah ke dinas kan. Kita terima kasih ke pemerintah Kutai Barat ya, terutama dinas pendidikan bisa mengalokasikan ya dana untuk penulisan ini. Nah, sistem Sokelola ini kan ini baru pertama kayaknya untuk penulisan buku di sini kan. Jadi ya tujuannya kita menggali, mendokumentasi budaya lokal yang ada itu. Ya paling tidak ini dikembalikan lagi ke masyarakat, jadi orang bisa membacanya lagi, bisa melihatnya lagi kan. Kan banyak misalnya orang tahu, oh ada lamin di Tolan kan, lambing kan, tapi kan tidak tahu sejarahnya kayak apa. Tapi dengan buku ini orang bisa tahu sejarahnya. Misalnya Pelangi Sendawar tadi, ya orang kan tahu dulu ada cerita, sering orang tua dulu dongeng-dongeng, tapi kan dari mulut ke mulut saja, tidak terdokumentasi. Jadi sekarang siapa saja, bukan hanya kalau dulu dongeng dalam bahasa ibu lah, bahasa Benua, bahasa Tonyoy, ya kita yang ngerti-ngerti. Tapi sekarang yang di luar kita aja, karena ini ditulis dalam bahasa Indonesia, ya pasti orang bisa membacanya juga kan, orang luar ya. Terutama ya untuk generasi muda, orang Dayak di sini kan mereka juga harus tahu. Kita berharap ini ke depannya akan banyak penulis-penulis lagi yang muncul kan, akan banyak lagi buku-buku budaya kearifan lokal yang terdokumentasi, yang terpublikasi lagi, diterbitkan oleh daerah. Tidak ada jalan lain, harus daerah yang karena daerah yang punya uang.